Oke. Mohon maaf, signal lagi tidak bagus. Oke, sudah mulai bagus ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini teman-teman sekalian kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa pembimbingan lagi yang kedua kalinya. Semoga teman-teman hari ini sudah bawa gagasan ya. Ya, sudah bawa gagasan yang sudah disetujui oleh mentor. Nah, kalau sudah ada gagasannya, ya, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan gagasan itu supaya terkedengarannya eye-catching sesuai dengan tujuannya ya. Oke, saya rasa untuk efektifnya waktu, karena waktu kita hanya 1,5 jam atau 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit, karena kita ada sekitar 12 orang. Nah, sehingga jadi tanpa panjang lebar, langsung saja saya mengkonfirmasi gagasan-gagasan yang sudah disepakati oleh mentor. Ya, silakan saya mulai dari Pak Rinaldi dulu. Silakan Pak Rinaldi. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil pertemuan kami dengan mentor Bu itu sesuai dengan tugas-tugas yang sudah saya kumpulkan. Jadi judul itu sesuai dengan pengerjaan tugas yang sudah saya lakukan Bu. Apa judulnya? Jadi untuk judulnya sendiri itu adalah optimalisasi penataan arsip dokumen, surat masuk dan surat keluar melalui media penyimpanan berbasis digital. Bagus judulnya. Sudah ada tahapannya, coba lihat tahapannya. Silakan share screen, ya. Saya lihat dulu tahapannya. Share screen. Ya. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat? Oke, sudah. Tunggu sebentar lagi mungkin. Coba lihat. Belum terlihat Bu? Sudah turun ke bawah. Oh ya. Langsung di tahapannya Bu. Tadi media penyimpanan. Coba lihat tadi judulnya ulang. Penataan arsip, optimalisasi dokumen. Kalau boleh nggak usah pakai strap dokumen, langsung aja penataan arsip, surat masuk dan surat keluar. Orang sudah tahu dari dokumen itu pasti arsip, jadi terlalu panjang ya. Optimalisasi penataan arsip, surat masuk dan surat keluar melalui media penyimpanan berbasis digital. Oke. Optimalisasi penataan arsip digital, atau begini saja, tidak usah begini, penataan arsip digital, surat masuk dan surat keluar melalui media penyimpanan apa. Jadi mungkin lebih spesifik media penyimpanannya. Nah, karena itu kan pasti ditanyakan nanti menggunakan media penyimpanan apa, kan seperti itu. Nah, jadi optimalisasi arsip digital, surat masuk dan keluar melalui media penyimpanan digital apa gitu ya, mungkin lebih spesifiknya. Oke, Pak Rinaldi, lalu ke bawahnya. Langsung di tahapannya Bu atau gimana Bu? Di tahapannya langsung, tahapannya saja.
Oke, ya nanti kalau ini digali lagi sedikit apa nilai-nilainya ya, jangan terlalu miskin nilai. Jadi kalau misalnya ada lagi yang bisa kita gali, minimal nilai-nilainya itu lebih dari 2 ya. Nanti kemudian kalau untuk melihat kita bisa buat matriks ya. Oke, lagi Pak ke bawah lagi. Oke, bagus. Lalu ya, oke. Lagi di bawahnya. Jadi, oke, silakan yang mau ke toilet. Training AC. Oke, boleh. Oke. Oke, boleh silakan lalu. Sayang. Oke, lanjut. Mungkin. Sebenarnya. Ya, oke. Oke. Saya rasa bagus tahapannya ya. Saya rasa bagus tahapannya. Bisa nanti diperkaya saja nilai-nilainya. Oke, saya rasa Pak Rinaldi dirumuskan lagi judulnya ya supaya lebih simpel, tidak berbelit-belit terlalu panjang. Ya. Oke, Pak Rinaldi, makasih. Saya kira bagus. Silakan. Makasih banyak Bu. Ya. Oke, selanjutnya Siti Rahmalia, silakan. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Sosialisasi. Oke. Oke, bagus judulnya, tancep. Oke, langsung ke tahapan saya. Oke, lalu kedua. Oke. Oke, lalu dua lagi. Oke, melakukan review video. Oke. Tadi sayang itu tadi membuat video. Ini kok bisa berulang di pembuatan videonya. Jadi kalau kegiatan itu jangan berulang. Kalau misalnya kegiatannya membuat video, termasuk melakukan review terhadap video itu. Jadi kegiatan video habis dalam satu kegiatan. Oh iya, Bu. Kecuali dia sosialisasinya mungkin.
dibedakan. Tapi kalau misalnya video, nanti sampai selesai video satu kegiatan. Ya, oke, lagi. Ya, publikasi lalu oke, monitoring dan evaluasinya apa? Kita lihat. Monitoring dan evaluasinya. Evaluasinya testimoni. Iya, Bu. deh. Iya. Oh, Boleh kan, oke, Bu? nanti boleh, silakan saja. Nanti di sini evaluasi ya, di kegiatannya evaluasi, tahap kegiatannya testimoni. Testimoni membuat desain testimoni atau mengambil rekaman testimoni, ataukah kalau itu ditulis, ya kan? Iya, Bu. Nah, ini jelas nih. Dan visioner ini maksudnya apa? Jadi kegiatannya apa, tahapannya apa? Testimoni punya tahapan sendiri, kuesioner punya tahapan sendiri, Ibu ya. Oh, iya, Bu. Jadi di sini evaluasi dalam membuat testimoni, membuat kuesioner ini harus diurai sedikit, ya, sehingga kelihatan pelaksanaannya. Oke, ini bisa lebih dari 6 kegiatan Bu Siti ya, diturunkan sih kalau misalnya ini ya misalnya monitoring mau dipisah dengan evaluasi, mau dipisah kegiatannya karena soalnya tahapannya berbeda. Oh, Ya. iya. Oke, saya kira bagus. Silakan direvisi lagi saja, disesuaikan. Pastikan bahwa setiap tahapan kegiatan minimal 3 tahapan. Minimal 3 tahapan kegiatan ya. Setiap kegiatan minimal 5 kegiatan. Minimal 5 kegiatan, setiap kegiatan 3 tahapan. Bisa? Paham maksudnya, Dek ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, oke, saya kira cukup Bu Rahmalia. Iya. Oke, lalu Ibu Nurhaningsi silakan, Dek. Bu. Ya, mengoptimalkan penyusunan format pemeriksaan laboratorium. Ya, oke. Tunggu dulu sayang. Tadi format penyusunan apa tadi ya? Dokumen atau apa ya? Bu. Format dokumen pemeriksaan. Bukan dokumen. Apa? Format pemeriksaan. Dia kayak belangko pemeriksaan. Mengoptimalkan penyusunan Format kenapa pemeriksaan. Memang sekarang format pemeriksaannya kenapa, Dek? Ada format yang lama, Bu, cuman dia tidak sesuai dengan bahan yang tersedia sekarang. Oke. Tapi tidak kata kerja. Kalau judul dia harus kata benda ya, jadi Pengoptimalan. Jadi, atau tidak usah ditambahkan atau optimalisasi saja. Optimalisasi penyusunan format pemeriksaan. Kita harus dulu ya. Ini konfirmasi dulu ini format pemeriksaan ini. Soalnya untuk orang awam nanti agak bingung ya dengan format pemeriksaan ini ya. Jadi coba dulu kasih lihat saya seperti apa format pemeriksaan yang dimaksud. Kayak yang biasa ditulis-tulis dokter. Iya, bukan yang di lab itu. Iya, jadi nanti kalau misalnya dokter mau buat permintaan pemeriksaan laboratorium, itu dia ada kayak belangko permintaan, Bu.
Nah, belangko permintaan itu lab yang sediakan. Jadi nanti di situ dicantumkan jenis-jenis pemeriksaan yang ada di laboratorium, maksudnya yang tersedia. Sayang, coba lihatkan saya dulu identifikasi masalahnya, sayang. Coba lihat, saya lihat dulu identifikasi masalah. Iya, soalnya agak kurang umum ya, Dek ya. Jadi saya harus dulu baca-baca lagi ulangnya. Yang pertama coba-coba saya lihat berarti yang paling ini mengoptimalkan penyusunan Format pemeriksaan. Iya, tadi maksudnya menyusun ini kan berangkat dari masalah ya. Jadi masalahnya kenapa? Kenapa tidak optimalnya penyusunan format pemeriksaan di lab di puskesmas? Kenapa? Iya Bu, kan kemarin ada Nusantara Sehat di sana di puskesmas saya. Cuman 2 tahun yang lalu kayaknya. Jadi selama tidak ada Nusantara Sehat, laboratorium itu tidak berjalan. Jadi format yang digunakan itu masih format lama. Tapi enggak, maksudnya gini sayang, saya khawatirnya kegiatan ini jadi tidak berkelanjutan nantinya. Setelah selesai buat format itu sudah selesai. Bukan ya? Cuman kegiatan. Oh iya. Bukan cuma itu yang saya buat, Bu. Ada beberapa tahapan sih, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Iya, jadi kan begini maksud saya, sayang. Ya. Ini kalau isunya kurang tajam. Isunya kurang tajam. Jadi kita bagaimana ini langsung isu itu langsung ngejudge gitu ya. Iya. Langsung ngejudge bahwa tidak optimalnya penyusunan format. Jadi tidak ada yang kita bicarakan kenapa tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Jadi misalnya selama ini kenapa tidak optimal pemeriksaan di lab itu sebenarnya yang harus kita jadikan stressingnya, ya. Kenapa tidak optimal penyusunan format pemeriksaan di lab itu? Nanti harus jelas ininya. Apalagi coba lihatkan saya Fishbone-nya, Kayaknya Fishbone-nya saya kurang mengerti buatnya bagaimana. Fishbone-nya penyusunan format di lab puskesmas sistem belum adanya sistem memadai. Petugas membuat permintaan pemeriksaan lama, tidak ada tenaga ahli. Iya, kurang tajam sayang, kurang tajam. Jadi kita kalau membuat Fishbone itu, misalnya gini, belum optimalnya terkait dengan penyusunan format itu salah satu itu namanya kegiatan apa? Kegiatan apa di lab, ya? Ini kurang informatif jadinya sayang, ya. Nanti coba dipelajari kembali pembuatan Fishbone, kemudian mengidentifikasi masalahnya kurang tajam. Nah, jadi begini, apa saja masalah-masalah yang ada di lab? Kasih tahu dulu saya. Ningsi kasih tahu saya. Apa masalah di lab? Banyak sih, Bu. Terus begini, pertanyaan saya selanjutnya. Tunggu dulu, pertanyaan saya, apa tupoksi Ningsi di laboratorium? Itu dulu, tugasnya apa? Apa tugasnya? Saya sebagai penanggung jawab untuk saat ini. Apa yang ditanggung jawab? Penanggung jawab apa? Penanggung jawab laboratorium, Bu. Apa tugasnya penanggung jawab lab? Mungkin lebih mengontrol apa ya? Kayak pemantapan mutu internal, Bu. Seperti itu, penyediaan format pemeriksaan itu saya semua itu, Bu. Kalau yang kayak turun-turun ke lapangan itu bukan saya. Oh, berarti lebih ke administrasi, sayang. Administrasi. Bukan juga, Bu. Maksudnya saya pegang administrasinya, termasuk pemeriksaannya di dalam. Misalnya kayak pemeriksaan sputum itu kan dia tidak bisa dilakukan di
di luar ruangan, itu harus ada ruangan khusus, misalnya di laboratorium sama pemeriksaan. Pokoknya sampel-sampel itu diperiksanya di laboratorium, pengambilannya boleh di luar, seperti itu, Bu. Ya, tidak, maksud saya intervensi, maksudnya tugas dan fungsinya ini kan seperti tadi menjaga mutu ini. Bagaimana cara kita untuk menjaga internal mutu ya, mutu internal lab ya. Bagaimana caranya Ningki untuk apa yang dikerjakan pada saat kita menganukan mutu ini, mengelola mutu ini? Kalibrasi, terus apa? Kontrol alat dia, Bu, kontrol bahan, lalu nah, ini sini ada tulis petugas terbiasa membuat permintaan pemeriksaan lama. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya begini, dokter yang di bagian poli masih meminta meminta permintaan pemeriksaan laboratorium itu permintaan lama, sedangkan stok bahan yang ada di lab sekarang tidak ini, Bu, tidak sama kayak yang 2 tahun yang lalu. Gitu. Petugas terbiasa membuat permintaan pemeriksaan lama. Saya masih bingung deh ya. Jadi begini, tadi kan sebenarnya lebih banyak mengerjakan terkait dengan kontrol kalibrasi, kemudian kontrol alat lab, dan juga memeriksa di dalam lab ya, Dek ya. Jadi bagaimana kemudian kalau kita ambil optimalisasi saja ini? Pemantapan mutu. Iya. Apa tadi mutu apa deh? Pemantapan mutu internal. Pemantapan, iya. Itu saja. Iya, kalau pemantapan mutu internal itu kayaknya isinya dia kayak kegiatan saya yang saya lakukan di laboratorium, Ibu. Misalnya pengambilan darah, cocok. Soal termasuk yang dijadikan judul tadi. Oh iya, masuk juga. Tahapannya, sayang. Iya. Itu salah satu tahapannya. Yang kedua adalah misalnya membuat checklist kontrol alat. Kan kalau selama ini kan mungkin tidak ada checklistnya. Nah, coba saya Ibu masuk di stok bahan, Bu. Iya, bikinlah semacam apalah mungkin ada aplikasi sederhana buat dari dia Excel saja pun tidak apa-apa gitu. Tapi saya lebih condong ke sini. Bagaimana, Dek? Pemantapan mutu. Iya, kemarin saya ajukan 3 judul sama mentor saya, Bu. Terus yang di ACC-nya yang ini. Iya, maksudnya tidak ada masalah yang itu, tapi itu tahapannya, bukan judulnya. Oh, jadi saya ganti saja judulnya, tapi yang saya lakukan. Iya, itu juga salah satu kegiatan yang disampaikan oleh kita tetapi itu namanya kegiatan apa? Karena kegiatan itu harus ada hubungannya dengan fungsinya kita sebagai tugas dan fungsinya. Karena kita harus pastikan bahwa berkelanjutan. Nah, jadi kalau begini, asumsi kita kan, kalau misalnya sudah selesai itu form, apa lagi kelanjutannya? Tidak ada sayang kelanjutannya. Iya. Mungkin lebih ke SOP itu juga, Bu ya. Iya, penerapan SOP bisa saja juga belum optimalnya, misalnya penerapan atau kepatuhan terhadap pemantapan mutu dari internal rumah sakit, atau belum optimalnya pemantapan mutu internal rumah sakit. Kegiatan pemantapan mutu internal di laboratorium. Iya, seperti itu. Jadi nanti salah satu tahap kegiatannya yang sesuai judul yang tadi. Kemudian adanya juga tadi bagaimana cara mengoptimal alat. Kita membuat pengingat kalibrasi. Nah, jadi lebih ke kayak semacam pengendalian, begitu deh, pengendalian. Pemantapan mutu itu kan namanya pengendalian. Jadi pakai PDCA, plan, do, check, act. Jadi harus selalu berkelanjutan, ya kan begitu deh ya.
Oke. Nah, nanti juga fishbone-nya diperbaiki ya. Beberapa contoh-contoh yang saya kasih ya, diperbaiki saja. Iya, Bu. Nanti saya kirimkan lagi beberapa contoh-contoh yang bisa dijadikan Iya. referensi ya. Nanti, tapi ini apa judulnya diperbaiki karena khawatirnya saya nanti penguji tanya bagaimana kelanjutannya. Susah nanti berkelanjutan kalau hanya buat form seperti itu. Tapi kalau dibuat sebagai tahapan itu bagus saja. Tahapan kegiatan form. Kemudian apa pembuatan pengingat misalnya pembuatan kalender kalibrasi. Jadi kita buat pengingat berarti kreatif ya. Kemudian kita buat juga apalagi tadi kontrol alat. Nah, itu aja 3 aja dulu saja kegiatannya pun sudah oke deh, ya. Jadi kalibrasi, kontrol alat, sama pembuatan form dan form itu. Nah, tetapi yang bermasalah adalah fungsi pemantapan mutu internal laboratorium belum optimal, pemantapannya. Ya toh? Kenapa? Karena tadi kalibrasi kadang suka kita lakukan terlambat, tidak sesuai jadwal. Kita juga kurang mengontrol alat kita sehingga pada saat kita mau memeriksa, alatnya tidak ada atau bahan yang digunakan kurang, gitu ya? Iya. Nah, seperti salah satunya itu sih Bu kendalanya kemarin ada alat yang hilang gitu. Ya, jadi iya. Nanti sampaikan solusinya beli. Solusinya beli dulu ya. Tapi tidak ada di padahal kita di pemerintahan semuanya harus tercatat, tertulis ya. Ada Bu, sudah sih. Cuman kalau mau tunggu itu kayaknya lama. Jadi daripada menunggu, takutnya labnya nggak jalan juga sedangkan kita ada di situ, jadi mending beli. Lagian juga maksudnya itu kalaupun saya keluar dari puskesmas mungkin bisa saya jadikan alat saya sendiri. Makanya ya nanti didiskusikan lagi sama mentor deh ya, sampaikan judulnya saja Bu ya. Coach saya bilang kalau ini tidak bisa nanti berkelanjutan, jadi harus sesuai dengan tusi saya ya, karena tusi saya adalah pemantapan mutu internal laboratorium, maka salah satu ini kegiatannya bukan judulnya ya sayang. Nah, baru tulisannya optimalisasi pemantapan mutu internal rumah sakit, misalnya berbasis berbasis bagus digital boleh. Ibu Ningsi mau bikin dalam bentuk digital, nanti misalnya pengingat kalibrasinya, atau Ibu Ningsi mau bikin formatnya dalam bentuk tempat kerja saya Bu, kebetulan jaringan itu kurang bagus Bu, online, jadi kalau enggak online pakai aplikasi itu kan bisa saja biar ini Excel juga itu sudah aplikasi namanya ya. Bisa saja juga bentuknya digital atau bisa saja atau begini pemanfaatan mutu internal laboratorium ya, berminat ya, atau basisnya apa misalnya ya, jadi harus ada nilai tambahnya, kenapa kemudian kita tambahkan basis ya. Kalaupun tidak ya sudah, nanti didiskusikan lagi sama mentornya apa kira-kira yang bisa inovatif yang bisa kita lakukan tanpa juga perlu harus pakai internet misalnya ya Bu. Ya. Atau juga ada semacam edukasi ya kan di dalamnya, atau berbasis edukasi ya. Jadi kalau misalnya sudah dibuat formatnya, ya kita edukasi sedikit. Ini format cara membuatnya seperti ini. Jadi bisa saja berbasis edukasi. Nah, jadi optimalisasi pemantapan mutu internal laboratorium berbasis edukasi, bisa begitu ya. Atau berbasis apalagi namanya media sosial, atau berbasis multimedia, ya. Terserah nanti saja dari Ningsi, didiskusikan dulu sama mentornya. Intinya bahwa apa yang kita kerjakan adalah memperbaiki kinerja organisasi, ya sayang.
Nah, jadi apa yang kita lakukan itu harus berkelanjutan. Ya, artinya bukan tidak boleh, hanya saja nanti kalau ditanya kelanjutannya nanti bingung sendiri nanti menjawabnya ya. Oke, sayang? Iya, Bu. Iya. Oke, nanti didiskusikan lagi sama mentornya. Saya kira cukup Bu Niti ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Ningsi, tolong stop share dulu ya. Oke, selanjutnya Pak Agriansyah. Silakan Agriansyah. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Bu? Silakan. Ini maksudnya medianya ini saya menggunakan Bu, Google Form. Oke, berbasis Makanya masih aplikasi aja berarti deh, berbasis aplikasi Google Form. Tidak apa-apa, kita harus detail saja. detail saja, enggak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, pelaporan pemeliharaan peralatan kesehatan berbasis dengannya tidak usah berbasis ya aplikasi Google Form. Iya, terima kasih Bu. Atau berbasis aplikasi juga boleh. Tidak, Google Form-nya nanti artinya untuk sampaikan aja bahwa untuk uji coba saya pakai dulu Google Form. Nanti kalau misalnya bagus nanti saya akan usulkan untuk apa yang misalnya aplikasi yang berbayar misalnya ya. Iya Bu. Nah, pelaporan pemeliharaan peralatan kesehatan berbasis aplikasi kayak gitu ya, Trienta. Iya. Ya, oke, coba lihat tahapannya. Di sini apa tahapan kegiatannya baru 3 Bu. Oh, ternyata Ibu bilang tadi 5 minimal. Ya. Mana ya? Ini Bu. Itu soalnya mempengaruhi nilai penguji ya saya, jadi makanya saya arahkan. Ya. Oh iya Bu. Ya, jadi kalau mau nilai bagus minimal 5 kegiatan, setiap tahapannya minimal 3 ya. 3. Ya. Coba lihat lagi, banyak kok bisa ditambahkan, menyiapkan bahan konsul, melapor pada mentor, kemudian komunikasi dengan teman sejawat atau apa ya. Itu kan persiapan semua, identifikasi kebutuhan, semua itu adalah tahapan ya. Coba lihat lagi ke bawah. Edukasi penggunaan link media. Oke, lalu
Ada 3. Nah, monitoring tadi seperti tadi saya bilang monitoring dan evaluasi itu bisa dibagi 2, bisa monitoring lain, evaluasinya lain. Bisa saja nanti dicoba melalui monitoring, kemudian bisa juga advokasi, pembuat apa? Oke. Bisa juga monitoring atau pemantauan ke setiap ruangan, boleh, silakan. Jadi bisa saja supaya banyak kegiatannya ya. Ya, baik Bu. Kemudian saya nanti dirancang ulang lagi. Oke, Ya, makasih. Saya kira cukup Pak Andrian. Ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Hasri Nurliana, silakan. Kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran. Oh, share screen. Sudah kelihatan Bu? Sudah, oke. Sudah, mana judulnya? Pembuatan jalur evakuasi dengan membuat denah petunjuk arah dan titik kumpul di pembuatan jalur evakuasi. Saya kira jalur evakuasi sudah itu semua. Jalur evakuasi titik kumpul. Pembuatan jalur evakuasi enggak usah kegiatannya disebut semua barangkali Ibu ya. Langsung saja pembuatan jalur evakuasi melalui apa? Atau boleh juga di RSUD Haji Subaidah Banhilan gitu. Boleh judul ya? ini Bu? Boleh. Jadi tapi disederhanakan judulnya ya. Pembuatan jalur evakuasi bukan dengan ya melalui, bukan membuat ya, tapi oke. Optimal atau begini saja, optimalisasi informasi petunjuk arah, ya, petunjuk arah, ya, petunjuk arah di rumah sakit tentu ya, petunjuk arah. Pembuatan jalur evakuasi. Ini semua kalau saya rangkum ini semua kegiatan ini disebut apa? Apa semua namanya petunjuk arah ini? Informasi kan? Informasi. Iya Bu. Apa dong? Jadi nanti karena memang belum ada Ibu jalur evakuasi di rumah sakit itu belum ada sama sekali, belum ada juga titik kumpulnya, belum ada denahnya. Jadi tidak kan itu semua yang pembuatan akan jalur evakuasi melalui apa, dibuat apa? Ya. Jadi jalur evakuasinya nanti dibuat dalam bentuk apa? Karena kan jalur evakuasi itu jalur penyelamatan didesain khusus untuk menghubungkan semua area ke area aman kan? Oh, begitu. Iya Bu, maksudnya bukan, oh ya mengerti, bukan jalurnya Bu, tapi arahnya yang tulisan jalur evakuasi. Berarti petunjuk jalur arah begitu Bu? Iya, jadi bingung sayang nanti jalur evakuasi itu tidak mudah loh bikinnya. Jadi apa dong namanya itu, petunjuk arah saja? Petunjuk arah, ya Bu, petunjuk arah jalur evakuasi. Gini saja, tunggu ya. Nah, atau begini saja, layanan informasi petunjuk arah, ya, layanan informasi petunjuk arah, evakuasi, ya, petunjuk
arah jalur evakuasi, begitu deh, ya barangkali. Begitu ya maksudnya. Iya, Bu. Jadi layanan informasi, petunjuk arah, jalur evakuasi, dan fasilitas rumah sakit. Barangkali seperti itu ya. Petunjuk fasilitas rumah sakit. Jadi begini, layanan Ibu supaya lebih bagus kedengarannya ya. Ini terlalu jelimet gitu, saya pusing bacanya. Jadi begini, layanan informasi ya, petunjuk arah, fasilitas rumah sakit dan jalur evakuasi, oke, melalui apa? Melalui media apa? Media gambar? Tidak, Bu. Apa? Begini, maksudnya ini, Bu, pembuatan tulisan jalur evakuasi, exit, titik kumpul Ya, yang itu seperti namanya itu. cocok, ya itu sudah. Itu namanya layanan informasi. Jadi itu di apa? Melalui media apa? Gunting-gunting kah itu exit itu atau dibuat apa? Dibuat kertas kah Iya. atau dibuat apa? Iya, Bu. Dibuat apa itu? Pakai media apa? Media cetak. Pakai media cetak. Oh iya, berarti begitu. Layanan informasi, petunjuk arah, fasilitas rumah sakit dan jalur evakuasi melalui media cetak. Ibu, gitu. kalau fasilitas rumah sakit, apakah juga jadi saya membuat iya kan, petunjuk saja, ditunjuk misalnya ini masjid, atau ini laboratorium, itu sudah ada atau belum? Apa yang mau dibuat ini? Petunjuk arah belum ada. Apa? Yang mana? Kalau yang disetujui mentor, Bu, cuma jalur evakuasi saja, Ibu. Kalau begitu jalur evakuasi saja. Jadi layanan informasi, petunjuk arah, jalur evakuasi, dan titik kumpul di, nah begitu saja. Layanan informasi. Kalau itu media cetak sih, apa media apa namanya ya, media gambar. Bagus juga kalau gambar deh, gambar dan tulisan. Sebut apa ya? Papan petunjuk ya? Pakai papan petunjuk atau bagaimana? Iya, Bu. Papan petunjuk. Papan petunjuk. Berbasis papan petunjuk aja deh kalau gitu. Penggunaan media. Papan petunjuk saja. Begini sayangnya, layanan informasi, jalur evakuasi, dan titik kumpul melalui papan petunjuk ya, papan petunjuk di RSUD Haji Subaidah Bantilan. Boleh begitu ya? Kan sama saja. Cuma menyederhanakan saja dia punya judul supaya tidak jelimet dengarnya, ya. Itu layanan informasi namanya, petunjuk arah itu, ya. Oke. Jadi optimalisasi, optimalisasi, misalnya boleh saja juga optimalisasi layanan informasi, jalur petunjuk arah, jalur evakuasi dan titik kumpul, melalui papan petunjuk dan media gambar, bisa juga begitu ya, tergantung media yang digunakan. Coba lihat lagi tahapannya deh. Tapi Ibu boleh dilihat dari identifikasi isu, Bu. Soalnya yang diangkat jadi aktualisasi beda sendiri dengan isu yang bandingannya. Mana, jangan begitu, harus sinkron. Mana yang pertama? Mana itunya? Nah, yang pertama mana? Itu.
Terus yang kedua ini, terus ketiga itu. Oke, belum adanya petunjuk arah. Coba-coba lihat lagi. Tadi tertutup, naik ke atas sedikit. Loh, enggak. Maksudnya kasih lihat nomor 1 yang prioritas pertama. Nomor satu. Prioritas Ini pertama. Yang tadi deh. No, itu kan yang kedua, yang ranking 1, yang ranking 1. oh, ranking 1 yang belum adanya petunjuk arah jalur evakuasi. Iya, justru itu kan yang diambil. Oh, maksudnya Ibu, Eh? maksudnya isunya agak Harus bagaimana ya? disesuaikan, sayang. Harus disesuaikan. Isu Ulang. yang 2 nomor ini kan Bu, maksudnya Heeh. berkaitan dengan fisioterapi, tapi yang petunjuk arah itu tidak, tapi sebenarnya yang paling tinggi nilainya begitu Bu. Boleh begitu Bu? Boleh, tapi maksudnya dari isu di atas sudah diomong-omongkan itu terus isunya yang di atas sehingga itu yang menjadi nomor 1 ya. Ah, iya Bu. Coba lihat deh. Boleh. Tapi ini juga mentor ini aneh-aneh orang tidak cocok. Coba lihat deh, cek. Oke.